Saya chat lagi ya si Syafiq. Boleh. Ayo Syafiq. Sudah 6 menit. Tapi tadi dihubungi Bu, sempat ini ya, Bu Afni, Syafiknya, Ya. oh sudah ada, panjang umur. Syafiq panjang umur. Ya, saya tadi memang suruh masuk. Bu Anita yang belum ada nih, instruktur. Oh iya. Tadi. Jangan-jangan instruktur lupa ya. Saya atau Bapak anu aja Pak, Bapak jam berapa gitu mulainya, berapa menit lagi gitu. Supaya enggak kehabisan waktu kayak saya kemarin tuh, kehabisan waktu. Tunggu instruktur 5 menit lagi Bu ya. Saudara Syafiq, ya Ananda Syafiq, kita tunggu Ibu Anita bergabung 5 menit lagi. Kalau belum masuk juga kita mulai saja. Selamat bergabung Pak Syahrani dan Pak Muhammad Rizal. Halo, Assalamualaikum. Maaf lambat. Malam Bu Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu coba Syafiq nggak bisa ditelepon kah? Syafiqnya Itu ada ditelepon. sudah Bu. Sudah hadir Bu. Orangnya ada. Oh sudah. Bisa mulai Bu Oke. ya. Mulai silakan direkam. Sudah Bu.
Halo Syafiq, dimulai aja kali ya. Iya Pak. Oke, silakan dimulai, nanti waktunya habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara ini meskipun dalam secara online. Dan tema kita hari ini adalah belajar asik dan ramai di kelas daring dengan model pembelajaran snowball throwing. Selanjutnya, pada acara selanjutnya, yaitu kita berikan kepada moderator kita, yaitu Ibu Afni Yuliastuti. Kepada Bu Afni kita persilakan. Ya baik, terima kasih Ananda Al-Syafiq sebagai host pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ya. Malam ini perkenalkan, nama saya Afni Yuliastuti. Saya bertindak sebagai moderator pada presentasi hari ini. Malam ini kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak materi yaitu belajar asik dan ramai di kelas daring dengan model pembelajaran snowball throwing yang akan disajikan atau dibawakan oleh Bapak Agustinus Tratet Tampang, SPD. Beliau ini lahir di Toraja Utara pada tanggal 20 bulan 12 tahun 1986 dan riwayat pendidikannya itu adalah S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Makassar. Beliau pekerjaannya saat ini adalah guru SMK Negeri 1 Tanjung Selor, guru matematika ya Pak ya. Jadi kalau di sini kalau ada yang mau minta jurus-jurus matematika bisa nih sama Pak Agustinus. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti acara kita akan bagi dua sesi. Yang pertama sesi mendengarkan sajian dari pemateri, yang kedua adalah sesi pertanyaan. Jadi siap-siap nih bagi Ananda yang mempunyai pertanyaan, bisa nanti langsung menggunakan mic-nya atau bisa ditulis di chat box. Oke, silakan Pak Agustinus untuk mempersingkat waktu. Dipersilahkan dimulai presentasinya. Yang lain bisa menyimak ya. Ya baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Ananda sekalian, atau mungkin adik-adik mahasiswa yang sempat bergabung. Kita berjumpa malam hari ini dalam sharing bersama sebagai bagian dari kegiatan VCT Batch 8 ya, Kaltara. Malam ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama sharing di ruang ini. Yang disampaikan tadi bahwa saya akan sedikit berbagi tentang atau mungkin curhat pengalaman pembelajaran selama masa pandemi ini. Kita belajar dari rumah ya, yang mungkin lebih familiar kita istilahkan BDR atau mungkin PJJ. Ya, mungkin langsung saja Bapak Ibu, saya akan share screen. Saya pastikan dulu screen saya kelihatan ya Bu, Bapak Ibu. Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya, ini biodata singkat yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator tadi. Saya terus saja. Model pembelajaran snowball throwing ya, dalam
pembelajaran yang sudah kita lalui, khususnya di dalam PJJ atau pembelajaran daring. Nah, ini mungkin salah satu alternatif ya. Jadi salah satu alternatif pembelajaran yang membantu meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu Ananda sekalian, salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran itu ketika terlihat seberapa banyak jumlah atau kegiatan siswa, aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh siswa sendiri selama proses pembelajaran itu dilaksanakan. Ya. Nana Sujana dalam bukunya menyampaikan bahwa makin tinggi kegiatan belajar siswa, makin tinggi peluang berhasilnya pengajaran ya atau pembelajaran. Ya. Jadi sebuah atau suatu pembelajaran dikatakan berhasil atau tingkat keberhasilan sebuah pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran itu ketika di dalamnya siswa terlibat secara aktif. Ya. Nah, permasalahan kita saat ini adalah pembelajaran di masa pandemi yang harus dilaksanakan ya secara terpaksa, mau tidak mau itu harus dilaksanakan secara daring atau jarak jauh ya, melalui beberapa platform atau aplikasi pembelajaran video conference ya, karena kita harus social distancing, jadi ya salah satunya kemungkinan yang bisa atau yang dapat kita lakukan adalah dengan melaksanakan pembelajaran melalui video conference. Ya, beberapa aplikasi atau platform yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Ananda sekalian. Jadi ada Siswa Webex, Zoom Meeting, Google Meet, CloudX Telkomsel, dan mungkin ratusan atau ribuan aplikasi lain yang sebenarnya bisa memfasilitasi kita untuk pembelajaran secara daring. Nah, dalam pembelajaran ini kita melihat bahwa kondisi yang terjadi ketika pembelajaran daring, ya beberapa kemungkinan yang bisa terjadi bahwa yang pertama guru ada mendominasi pembelajaran. Kemudian siswa akan lebih banyak sebagai penonton atau menyimak. Kalau poin kedua ini yang terjadi ya masih syukur-syukur ya kalau itu yang terjadi. Tapi kalau sudah masuk ke poin berikutnya, siswa mematikan video kemudian melakukan hal yang lain seperti tidur atau aktivitas yang lain, ya ini mungkin sudah menjadi sebuah tantangan atau masalah dalam proses pembelajaran kita ya. Terkesan bahwa belajar secara daring sudah ya monoton dan membosankan karena ya mungkin lebih banyak atau didominasi oleh interaksi yang hanya satu arah. Ya. Siswa hanya sebagai pendengar saja. Syukur-syukur kalau jadi pendengar setia, tapi kalau jadi pendengar yang tidak setia, ini yang jadi masalah, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa dikatakan akan susah untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, bagaimana kira-kira supaya siswa-siswa kita yang hadir di dalam pembelajaran daring ini dapat terlibat secara aktif. Bapak Ibu, sedangkan pembelajaran secara tatap muka atau secara nyata di kelas, kita sebagai guru saja itu, kita sebagai guru masih sangat menjadi sebuah kendala atau tantangan untuk mengaktifkan siswa kalau pembelajaran secara langsung. Nah, apalagi ini pembelajaran yang tidak langsung, ya, pembelajaran yang hanya bertemu di dalam jaringan. Ini menjadi suatu tantangan yang tentunya lebih
Nah, berat lagi ya, bagaimana melibatkan siswa itu ya, sedangkan kita jarak dekat, susah berinteraksi secara aktif, apalagi kalau ya masing-masing berjauhan di tempat masing-masing. Nah, model pembelajaran snowball throwing salah satunya mungkin jadi salah satu alternatif bagaimana menarik partisipasi dan menarik keaktifan siswa untuk mengikuti pembelajaran ya, meskipun dilaksanakan secara daring. Nah, apa ini snowball throwing? Model yang menurut Kumalasari 2010 yaitu suatu metode pembelajaran yang melatih kepemimpinan siswa. Jadi ini yang pertama, melatih kepemimpinan siswa di dalam kelompok. Kemudian juga melatih keterampilan siswa di dalam membuat dan menjawab soal ya, sesuai dengan cara bermain ya, bermain yang imajinatif, kemudian membuat dan melempar bola salju yang berisi soal-soal buatan siswa ya. Snowball itu kalau tidak salah dalam bahasa Inggris itu bola salju ya. Kemudian throwing, melempar. Jadi melempar atau pelemparan bola salju. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, bagaimana melempar bola salju dalam kondisi yang daring ya, tidak dalam kondisi yang waktu yang bersamaan. Nah, kira-kira seperti apa itu? Oke. Nah, sebelum lanjut ke bagaimana menerapkannya di dalam pembelajaran daring, kita lihat dulu sebenarnya bagaimana langkah-langkah dari pembelajaran snowball throwing di dalam kelas yang nyata atau yang secara tatap muka. Ya, jadi yang pertama langkah pertama adalah guru menyampaikan materi yang akan disajikan kepada siswa kita. Kemudian guru membentuk kelompok-kelompok yang heterogen dan menentukan ketua kelompok. Ya, mungkin tujuannya adalah supaya siswa yang mungkin dianggap lebih bisa atau lebih dari teman-temannya yang lain bisa berbagi dengan merata ya. Tidak pembagian siswa itu terdiri dari mungkin siswa yang mungkin punya pemahaman yang lebih daripada teman-teman yang lain bisa merata di setiap kelompok. Kemudian yang ketiga, macet ini. Oke, yang ketiga adalah masing-masing ketua kelompok kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada anggota kelompoknya. Ya. Jadi di sini kita akan melatih siswa untuk menjadi pembicara setelah mendengarkan penjelasan dari materi kita. Kemudian siswa tersebut dilatih untuk kembali menjelaskan kepada teman-temannya. Sebagai ketua kelompok. Oke. Kemudian kita menyiapkan kertas dan dibagikan kepada masing-masing siswa untuk menuliskan satu pertanyaan yang terkait dengan materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok tadi ya. Setelah menyimak materi ketua kelompoknya, kemudian masing-masing siswa untuk menuliskan atau membuat pertanyaan. Ya. Jadi di sini menguji keterampilan untuk membuat pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan nantinya ya. Jadi anak-anak bukan sekedar hanya dituntut untuk menjawab pertanyaan, tetapi juga keterampilan untuk membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan.
Ya, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar ke anggota kelompok lainnya. Ya, disinilah muncul ya. Mohon maaf, host, coba dikontrol suara yang masih belum mute atau Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Dibuat kertas yang dibagikan tadi yang sudah berisi pertanyaan, dibuat seperti bola dan dilempar ke anggota kelompok lainnya. Masing-masing siswa diminta mengambil bola, ya satu bola satu siswa. Mungkin butuh waktu sekitar 15 menit. Nah, setelah siswa memperoleh satu bola atau satu pertanyaan, kemudian guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan tertulis yang ada di dalam bola tersebut. Ya. Guru kemudian mengkonfirmasi atau mengevaluasi apa yang menjadi jawaban siswa, mengkonfirmasikan, ya, mendiskusikan bersama ya. Kemudian di sini guru juga bisa mengarahkan, memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut. Nah, kemudian penutup. Nah, ini dalam kondisi yang real atau kondisi tatap muka. Nah, kira-kira dalam masa pandemi sekarang bagaimana cara penyesuaiannya untuk menggunakan model pembelajaran snowball throwing ya. Nah, saya garis bawahi bahwa di sini adalah penyesuaian dengan kondisi kelas yang daring. Yang pertama, sama guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran daring. Kemudian, guru meminta siswa menyiapkan beberapa kertas HVS dan spidol hitam, serta menjaga sportivitas selama mengikuti pembelajaran daring. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ditekankan di awal bahwa kita akan bermain dan mohon sekiranya semuanya bisa berpartisipasi dengan sportif ya. Jangan sampai nanti ada yang iseng atau tidak bisa diarahkan sehingga membagikan jawaban-jawaban yang sebenarnya ya bocor antara jawaban temannya ke teman yang lain sehingga tidak menarik pembelajarannya. Di sini juga dijelaskan bagaimana aturan permainannya ya, bahwa masing-masing siswa nantinya akan membuat seperti apa, karena sekali lagi ini penyesuaian dalam kelas daring. Kertas tidak akan mungkin dilempar ke teman yang lain yang masing-masing ada di rumah mereka masing-masing. Nah, kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran, kemudian guru meminta salah seorang siswa sebagai ketua kelompok untuk kembali menjelaskan materi yang disampaikan guru. Nah, di sini sudah mulai penyesuaian Bapak Ibu. Kalau tadi di kelas yang nyata, ini anak-anak bisa dikelompokkan. Nah, untuk pembelajaran daring agak susah. Ya. Kita buat teknisnya adalah satu orang yang kita anggap bisa untuk menjelaskan kembali materi kepada teman-temannya. Nah, dianggap dalam satu kelompok besar ya, seperti itu, menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh guru, yang sudah kita jelaskan. Nah, setelah seorang siswa menjelaskan materi yang kita sampaikan, kemudian setiap siswa yang hadir itu membuat pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan. Nah, kita berikan durasi mungkin 5 menit. Ya. Jadi masing-masing siswa menyiapkan sesuai dengan materi yang sudah kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah, nah bagaimana dengan yang tadinya bola salju yang akan dibuat secara daring. Nah, kita akali dengan atau kita sesuaikan dengan platform aplikasi yang digunakan. Jadi untuk kelompok pertama, lemparan pertama, ketua kelompok memilih salah satu orang yang akan diminta menjawab soal.
Caranya mungkin misalnya saja di dalam Zoom ini, nanti ketua kelompok itu akan men-share screen pertanyaannya, kemudian memilih salah satu temannya untuk yang dipilih akan menjawab pertanyaan yang dibuat, ya. Nah, caranya mungkin bisa menjadikan co-host kalau itu platform Zoom-nya berbayar, atau kalau tidak berbayar mungkin gantian jadi host ya, karena kalau di akun Zoom yang free itu hanya satu orang yang bisa share screen. Ya. Di Google Meet juga bisa. Memilih salah satu temannya untuk yang dipilih akan menjawab pertanyaan yang dibuat. Ya. Nah, caranya mungkin bisa menjadikan co-host kalau itu platform Zoom-nya berbayar, atau kalau tidak berbayar mungkin gantian jadi host ya, karena kalau di akun Zoom yang free itu hanya satu orang yang bisa share screen. Ya. Di Google Meet juga bisa memilih salah satu temannya untuk Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, di Google Meet ya, misalnya bisa dengan cara menghidupkan salah satu peserta atau mikrofon dari teman yang akan dipilih ya. Kemudian kalau di Google Meet kan semua bisa share screen. Nah, tujuannya share screen nanti adalah untuk menampilkan jawaban yang diberikan atau jawaban dari pertanyaan yang diterima atau yang didapatkan. Kok macet ya? Oke, screen-nya lumayan berat. Oke, langsung ke langkah ke-7. Ya, setelah mendapatkan lemparan soal, siswa tersebut kemudian mengerjakannya dan diberi waktu dalam waktu tertentu ya. Nah, di sini mungkin kita batasi waktunya, berapa waktu untuk mengerjakan. Nah, setelah itu siswa yang mendapat lemparan ini, soal ini, kemudian membagikan hasil pekerjaannya atau jawabannya ya. Nah, demikian dilakukan, guru kemudian mengkonfirmasi jawaban siswa. Kemudian ini secara berulang-ulang mungkin sampai 5 kali bergiliran ya. Ya, dengan cara yang seperti tadi, siswa yang menerima lemparan ini kemudian dialihkan ke salah satu teman yang lainnya yang belum. Ya. Untuk menjadi catatan bahwa memang dalam pembelajaran ini perlu ada manajemen waktu yang sangat baik oleh seorang guru supaya waktu yang dilakukan tidak terlalu lama, terutama ketika diberi kesempatan untuk menjawab soal. Kemudian yang kedua tadi, komitmen di awal menjaga sportivitas ya, tidak saling membuat pertanyaan tetapi kemudian men-share jawaban yang dibuat, itu tidak sportif namanya. Kemudian untuk kelas-kelas seperti siswa anak SD, ini mungkin lebih menarik kalau diberikan hadiah atau reward ya. Ada apresiasi dari guru. Atau mungkin kalau kita juga anak SMK atau SMA, ya bisa saja kita menyesuaikan apresiasi yang akan diberikan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa siswa secara mau tidak mau akan bersiap untuk pertama tadi mempersiapkan diri untuk bisa menyimak materi yang disampaikan oleh guru dan juga temannya.
Nah, setelah itu bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dan kemudian akan menunggu ya. Jangan-jangan dia yang akan ditunjuk sebagai atau mendapatkan lemparan soal berikutnya. Itu akan menjadi sesuatu hal yang tentunya kita harapkan bisa membuat kondisi atau pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton seperti yang biasanya. Selanjutnya bahwa Bapak Ibu mungkin ini hanya salah satu alternatif yang bisa kita lakukan bagaimana untuk mengaktifkan siswa ya di dalam pembelajaran. Kemungkinan di sini ada kelebihan dan kekurangannya, namun tidak ada salahnya untuk kita mencoba suasana yang baru supaya pembelajaran kita itu tidak terkesan ya monoton dan siswa dikatakan mungkin dari saya teringat statement Pak Kabid bahwa ini siswanya stres, gurunya juga stres ya. Mas semua stres gara-gara pembelajaran jarak jauh ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, kalau ada yang mungkin punya pengalaman yang lebih dari saya dan mungkin juga menerapkannya di dalam pembelajaran seperti yang model ini ya, snowball throwing, bisa memberi mungkin masukan atau tanggapan di sesi berikutnya supaya kita saling berbagi, memberi inspirasi bagi pembelajaran-pembelajaran di masa yang akan datang. Mungkin demikian Bu Moderator, saya kembalikan. Siapa tahu ada yang perlu kita diskusikan bersama. Saya persilakan kembali kepada Ibu Afni Yuliastuti. Silakan Bu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Agustinus atas materinya. Cukup menarik ya, sangat menarik juga bahwa di dalam model pembelajaran ini siswa bertanggung jawab untuk aktif ya Pak Agus ya. Jadi mereka juga ada pola di situ di mana mereka bisa membantu peran gurunya untuk menjelaskan, membantu temannya untuk paham. Jadi saya tadi nangkapnya setiap kelompok ada yang aktif untuk menjelaskan kepada teman-temannya, membantu teman-temannya, yaitu yang ketua kelompok. Jadi setiap kelompok itu membantu temannya untuk aktif, gitu ya, Pak Agus ya. Ya betul. Baik, untuk para peserta, apabila memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Boleh juga ada yang mau komentar atau mau memberikan masukan juga boleh. Silakan. Pak, ada dari peserta yang memiliki pertanyaan? Ya, mungkin saya ingin bertanya. Ya, Pak Fahri, suaranya kurang jelas. Ya, cek. Sudah terdengar lebih jelas ya? Ya, lumayan. Oke. Tadi kalau saya tidak salah lihat, mungkin saya juga kurang memperhatikan atau bagaimana, di bagian langkah-langkah pembelajaran itu disebutkan bahwa guru memberikan materi, kemudian kepada ketua kelompok, kemudian ketua kelompok menjelaskan materi tersebut ke temannya, seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Itu kan ini ketua kelompok ya, berarti ada beberapa kelompok di dalam satu kelas. Itu bagaimana pembagiannya? Apakah dia dibagi ke dalam misal 2 kelompok atau 3 kelompok? Kemudian masing-masing kelompok ini sendiri, ketua kelompoknya bagaimana menjelaskannya ke timnya itu sendiri? Karena ruangannya kan kalau online ini kan cuma ada 1. Kalau 3-3-nya ngomong bersamaan itu kan pasti akan tabrakan. Apakah mereka bergantian atau bagaimana? Kemudian pertanyaan keduanya adalah siswa menjawab pertanyaan yang diberikan, dari ketua kelompok, kemudian menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan diberikan oleh siapa pertanyaannya, apakah ketua kelompoknya sendiri atau siswa lainnya, seperti itu. Terima kasih Pak, mungkin itu aja. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Apabila belum ada pertanyaan, apa Pak Agustinus ingin langsung menjawab? Oke, baik.
terima kasih. Terima kasih untuk responnya Bapak Fahrial Saputra. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dan Ananda sekalian, karena di dalam pembelajaran kita secara daring tidak memungkinkan untuk membuat kelompok, jadi sebenarnya bisa ya, tetapi alternatif yang bisa pertama kita buat adalah ibaratnya kelompok besar yang akan dibuat. Jadi setelah kita menjelaskan, guru menjelaskan, kemudian kita ibaratkan bahwa satu orang ketua kelompok yang ditunjuk pertama itu adalah ketua di dalam kelompok yang besar. Jadi meskipun kita hanya membentuk satu kelompok secara umum. Nah, kalau di beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk membagi room beberapa kelompok, itu mungkin saja ya. Itu juga memungkinkan. Nah, tapi kalau memang tidak memungkinkan, seperti kalau di aplikasi Zoom yang berbayar, kemungkinan ya akan lebih mudah membuat beberapa room. Di Webex juga mungkin bisa ya, Bapak Ibu. Saya belum coba kalau di Google Meet apakah bisa membuat breakout room ya. Nah, kalau tidak bisa, jadi itu tadi penekanannya adalah penyesuaian dengan aplikasi yang digunakan. Jadi ketua kelompok yang kita tunjuk pertama itu sebagai orang yang tempat mengkonfirmasi, ya, mewakili seluruh peserta didik yang hadir bahwa apakah materi yang kita sampaikan itu sudah sampai pada siswa, ya, yang diwakili oleh satu orang yang kita tunjuk. Nah, artinya setelah kita menjelaskan, satu orang yang kita tunjuk ini juga sebagai konfirmasi bahwa oh ya, materi yang kita jelaskan itu sampai kepada siswa, ya. Makanya kita memang memilih satu orang siswa yang mungkin ya dianggap lebih dari teman-teman yang lain, ya, supaya bisa menjelaskan ke teman-temannya. Nah, di dalam kelompok besar ini ya kita persilakan saja di situ dia akan menjelaskan untuk semua sebagai peserta pertama. Nah, di situ setelah dia mempresentasikan, dia akan memilih salah satu temannya yang lain, ya, untuk menjawab pertanyaan yang dibuat oleh ketua kelompok yang kita tunjuk. Nah, jadi dia yang membuat pertanyaan pertama. Sebenarnya di penjelasan tadi semua siswa ya membuat pertanyaan. Nah, supaya ketika ditunjuk dia juga bersiap membuat pertanyaannya dan melemparkan pertanyaan itu ke peserta yang lain ketika selesai menjawab pertanyaan. Jadi saya perjelas lagi, semua siswa bersiap atau wajib membuat satu pertanyaan, ya, yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan oleh siswa yang dipilih pertama tadi. Ya, mungkin seperti itu Bu penjelasannya. Jadi memang kita ada sedikit variasi dari pembuatan kelompok secara kalau pembelajarannya di kelas nyata ya. Nah, Bapak Ibu, itu di situ ada penyesuaiannya. Terima kasih Bu Afni, demikian dari saya. Kalau ada yang mungkin menambahkan. Baik, bagaimana Pak Fahri? Ya, cukup jelas. Iya. Baik, ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Anita. Tadi sudah raise hand ya. Izin bertanya Bu, model pembelajaran apa saja yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran online? Mungkin ada contoh lainnya Pak. Oke. Langsung dijawab Bu. Silahkan Pak Agustinus kalau ingin langsung menjawab. Oke, jadi model pembelajaran itu banyak ya. Yang dari sekian model yang ada, sebenarnya kita tinggal melihat ini cocok nggak dengan punya pembelajaran daring ya. Jadi di sini kita hanya melihat yang memungkinkan disesuaikan di dalam pembelajaran daring. Jadi mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain, kira-kira bagaimana menarik keaktifan atau simpati siswa untuk betul-betul serius dan selalu punya rasa penasaran untuk selalu hadir ya ketika kita akan melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi
untuk model-model yang selebihnya, saya belum pernah mencoba yang lain, ya jadi baru ini yang mungkin bisa jadi alternatif untuk menjadi referensi kepada kita model pembelajaran yang memungkinkan untuk dilaksanakan di secara daring, Bu. Ya, mungkin begitu. Ya, bagaimana Bu Anita? Sudah? Atau ada lagi yang ingin bertanya? Tadi saya lihat. Bagus. Oh, Bu Afni. iya. Kalau di model seperti ini, apakah pakai breakout room juga? Pakai breakout room? Apakah snowball trolling ini juga perlu breakout room, Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk aplikasi yang memungkinkan untuk breakout room itu justru lebih bagus, Bu. Jadi ketika siswa dikelompokkan di dalam kelompok masing-masing, nah satu orang yang menjadi ketua kelompoknya di situ akan menjelaskan materi terlebih dahulu, kemudian setiap anggota kelompok menyiapkan satu pertanyaan. Nah, justru ini akan lebih menarik ya, karena materi akan lebih diperdalam di dalam kelompok itu untuk mempersiapkan pertanyaan yang sekiranya bisa menjadi tantangan bagi kelompok yang lain ketika dilemparkan pertanyaan itu. Nah, bisa didiskusikan sehingga ya ada istilah bukan persaingan secara ini ya, tetapi mungkin persaingan secara sehat di situ, bagaimana untuk menjadi mengkreasikan suatu pertanyaan yang nantinya ya bukan sekedar menguji, tetapi ya ada menantang bagi kelompok yang lain, Bu. Jadi disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kalau Zoom meeting mungkin lebih mudah ya untuk breakout room. Nah, saya belum pernah coba kalau di Google Meet itu apakah bisa breakout room juga atau tidak. Mungkin ada Bapak Ibu yang pengalaman. Kalau di Webex juga memungkinkan ya Bu Anita, sebagai konfirmasi. Ya, kalau tidak salah di Webex bisa breakout room. Ya, karena belum pernah menggunakan Webex secara dalam pembelajaran secara pribadi ya, saya belum pernah bisa mencoba. Mungkin begitu Bu Afni. Baik, Pak Agustinus, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya. Iya, terima kasih juga Bu Anita. Baik, saya undang lagi yang ingin bertanya. Tadi sepertinya Bu Nurwana ada Resen ya Bu. raise hand. Atau ini Bapak Andi atau Ananda kah? Silahkan yang ingin bertanya lagi. Atau ada yang ingin berbagi pengalaman juga menggunakan model ini. Ya, dan mungkin ada pengalaman Bapak Ibu boleh dibagikan ya. Ini berbagi. Mungkin jadi catatan Bapak Ibu sambil yang lain ini. Jadi waktunya yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya berapa lama seorang siswa membuat pertanyaan. Kemudian berapa durasi yang diberikan untuk menyiapkan jawaban. Nah, setelah itu perhatikan atau dijelaskan kepada siswa apakah sudah paham semua untuk menser jawaban yang sudah dibuat atau dikerjakan ya. Karena jangan sampai siswanya belum mengerti bagaimana saya memperlihatkan jawaban saya ya. Nah, makanya tadi disarankan menggunakan satu kertas HVS yang besar dan spidol besar ya, supaya ketika di foto atau di share screen itu bisa kelihatan di semua peserta yang hadir dalam pembelajaran. Ya, mungkin demikian Bu Afni. Baik, kita masih menunggu
Ada yang ingin bertanya? Silahkan nyalakan saja mic-nya. Sepertinya tidak ada ini Pak Agustinus. Syukurlah berarti. Baik, kalau tidak ada, kita langsung aja Pak Agustinus. Mungkin mau menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita malam ini. Oke ya, jadi waktu 9 menit lagi. Pertama terima kasih Bapak Ibu, Ananda, mungkin adik-adik mahasiswa yang hadir. Jadi memang tidak ada sesuatu yang berlaku mutlak bahwa itu kebenaran yang sangat tidak ada di atasnya lagi atau tidak ada kelebihan kekurangannya lagi. Tetapi dalam kondisi yang sekarang kita alami, ya kita terutama sebagai guru harus tidak menyerah dengan keadaannya yang membatasi kita untuk berinteraksi dengan siswa. Kita juga harus berupaya untuk mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh ini, tetapi tetap menarik dan kepada setiap siswa rasa-rasanya ya rugi kalau tidak mengikuti ketika kita hadir di dalam pembelajaran. Jadi seakan-akan kita jadi guru yang dinantikan oleh siswa ya, meskipun di dalam pembelajaran jarak jauh. Karena kita mempunyai banyak alternatif sehingga anak seperti yang saya sampaikan tadi tidak hadir, kemudian HP-nya yang hadir, orangnya entah kemana. Tapi betul-betul di depan HP atau perangkat mereka, laptop atau HP, untuk menyimak apa sih yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Sama dengan kita kalau ngobrol dengan teman yang sesama satu hobi, rasa-rasanya waktu itu tidak ya terasa, rasa-rasanya tidak ini ya, tidak kerasan untuk mengakhiri, sehingga ya semua jadi antusias untuk ikut. Nah, antusiasnya di dalam pembelajaran ini tadi nanti masing-masing akan secara ini merasa ada perasaan was-was dan juga takut sebenarnya bahwa nanti saya kena giliran, apakah bisa saya menjawab atau tidak ya. Jadi itu rasa yang berbeda kalau pembelajaran ini dilaksanakan atau diterapkan. Kembali lagi bahwa di dalamnya ada pertama menguji keterampilan siswa, terlebih dalam kepemimpinan dari ketua kelompok tadi. Jadi mungkin bisa diakali Bapak Ibu dalam pertemuan pertama si A jadi ketua kelompok, di pembelajaran berikutnya ya bisa secara bergantian supaya kemampuan siswa juga bisa terukur ya. Kemudian keterampilan kedua adalah mengkreasi atau membuat pertanyaan sendiri dari apa yang didengarkan. Jadi tidak selamanya siswa itu kita selalu disuruh untuk menjawab pertanyaan, tetapi juga keterampilan membuat pertanyaan. Ya, jadi mungkin itu Bapak Ibu, ini hanya salah satu alternatif yang bisa dicoba dan bisa diupayakan sehingga pembelajaran kita lebih menarik dan ada keseruan seperti judul materi kita pada malam hari ini ya. Jadi belajar daring dengan ada rame dan seru. Sekian Ibu Apni, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selamat malam pada kita semua. Baik, terima kasih Bapak Agustinus. Semoga apa yang sudah Bapak Agustinus sampaikan di malam hari ini menjadi inspirasi dan referensi kepada Bapak dan Ibu guru yang ada hadir di meeting kali ini ya. Kemudian setelah kita mendengarkan kesimpulan dari Pak Agustinus, kita sampai kepada penghujung acara. Saya atas nama moderator acara ini mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kegiatan malam ini. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk mengisi form absen yang sudah saya
yang sudah kita bagi atau share di chat box, di kolom chat ya, silahkan diisi. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, dan saya kembalikan kepada host kami, Ananda Syafiq, saya silakan. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jadi Terima kasih. Kakak Afni kapan? Kakak Afni kurang 1 kali ya? Besok ya? Besok. Bu Luciana tadi masih raise hand ya. Ada yang mau disampaikan Bu? Ini sudah sesi apa? Sesi bebas. umum. Ya. Ada yang mau di-sharingkan Bu? Kalian Kakak Afni mengetikkan kapan lagi? Ya. Ibu Luciana sama Bu Sukar yang masih. Besok bisa, tapi besok itu kalau saya ke sekolah, mudah-mudahan jaringannya bagus. Biasanya kalau di sekolah itu jaringannya kurang bagus itu. Agus, Ya. waktunya kok jam 7:30 ya, pas mau sholat isya, makanya tadi saya baru masuk, lo udah mau selesai. Oh gitu ya Bu. Mohon maaf Bun. Iya ya. Oh ya Karena Bu. itu 15 menit. Betul. Ini bisa salah satu masukan buat Bapak Ibu yang masih hadir dan menjadi peserta. Bisa menyesuaikan. Oke, saya izin ya. Sekalian Kakak Agus dan Kakak Afni dan Kakak Syafiq tolong fikskan lagi pertemuan berikutnya. Kakak Afni yang pematerinya. Siap, Jadi siap. cepat selesai kita ini. Iya, siap. Oke. Ya, sip, semangat ya. Siap. Selamat malam. Terima kasih Kak Anita. Oke, Stop Pak. dulu rekodnya, stop dulu baru diupload. Pak Agus di stop dulu recordnya. Iya ya.